Tahu gak sih, publik sempat dibuat bingung dan marah karena sikap Ahmad Sahroni yang dianggap tidak hadir saat masyarakat menunggu penjelasan darinya. Tapi ternyata ada cerita menarik di balik itu semua. Ferry Irwandi lewat akun Instagramnya mengungkapkan bahwa dirinya justru ditelepon langsung oleh Ahmad Sahroni. Bukan lewat orang lain, bukan juga sekadar pesan singkat. Telepon pribadi yang membuka banyak cerita di balik layar. Ingat beberapa waktu lalu saat isu penjarahan dan ketidakhadiran Sahroni jadi sorotan publik? Banyak yang mempertanyakan kenapa ia tidak muncul untuk memberi penjelasan. Kekecewaan dan kritik pun datang dari berbagai arah. Masyarakat merasa ada yang janggal. Nah, dalam percakapan lewat telepon itu, Ferry akhirnya bisa menyampaikan semua keresahan publik langsung ke orang yang bersangkutan. Menurut Ferry, awalnya ia juga heran kenapa ditelepon. Tapi ternyata Sahroni memang ingin mendengar langsung kritik yang berkembang. Ferry pun tidak menyanyiakan kesempatan itu. Ia menyampaikan semua unek-unek masyarakat, mulai dari apa yang membuat orang emosi, apa yang membuat marah, sampai hal-hal yang dianggap Sahroni salah langkah. Menariknya, Sahroni mengakui kalau memang ada kesalahan, terutama dalam hal komunikasi publik. Ia merasa gayanya selama ini tidak tepat di situasi yang genting. Sahroni bahkan bilang ia akan mengevaluasi diri, mengubah cara berkomunikasi, dan lebih peka terhadap perasaan masyarakat. Soal penjarahan yang sempat ramai itu, Sahroni juga menyebut dirinya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi. Satu hal yang paling bikin publik bertanya-tanya adalah kabar Sahroni sempat ke luar negeri. Ferry tidak melewatkan kesempatan untuk menanyakan hal itu. Sahroni menampung memang sempat ke Singapura. Alasannya, urusan pekerjaan. Tapi ia menegaskan 2-3 hari sebelum kericuhan, dirinya sudah kembali ke Jakarta. Menurut pengakuannya, saat itu ada masalah serius dengan keluarganya. Demi keselamatan orang-orang terdekat, ia terpaksa memilih bungkam. Inilah alasan kenapa publik tidak melihat Sahroni muncul memberi klarifikasi saat situasi sedang panas-panasnya. Lewat Ferry, Sahroni juga menitipkan permintaan maaf. Katanya tidak ada niat buruk dari dirinya. Ia meminta masyarakat Indonesia bisa memahami situasinya. Namun, Ferry dengan tegas menanggapi, kalau mau minta maaf sebaiknya dilakukan langsung ke publik, bukan hanya lewat titipan. Dan Sahroni pun berjanji, suatu saat dalam waktu dekat, ia akan kembali hadir di hadapan publik, meminta maaf secara terbuka, sekaligus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang berbeda. Menariknya, Ferry menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan tidak ada muatan pribadi. Nothing personal, katanya. Semua murni karena publik butuh penjelasan. Ferry juga mengingatkan bahwa marah-marah terus tidak akan ada habisnya. Yang lebih penting menurutnya adalah bagaimana komunikasi bisa terbuka dan masalah bisa jadi pelajaran baik untuk pejabat publik maupun masyarakat. Jadi, tahu gak sih, dari cerita Ferry Irwandi, kita bisa lihat sisi lain Ahmad Sahroni. Ia memang sempat salah langkah, salah strategi komunikasi, dan memilih diam di saat publik menunggu suara darinya. Tapi di balik itu, ia juga mengaku ingin berubah, mau mengevaluasi diri dan akan kembali ke publik dengan cara berbeda. Pertanyaannya, apakah masyarakat masih bisa menerima klarifikasi dan permintaan maaf dari seorang Ahmad Sahroni? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah klarifikasi seperti ini cukup atau publik tetap harus mengkritisi lebih keras lagi? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update menarik dari program Tahu Gak Sih?